Kita lanjut bahas PTT episode 287. Oke lah, gak usah banyak mang-mimeng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaoyan menghirup napas dalam-dalam dan dia menekan kejutan besar di dalam hatinya. Jika Xiaoyan menebak dengan benar, Dewa Kuno Tose itu memang menakutkan. Tatapan mata Xiaoyan menyapu pilar-pilar batu yang menjulang tinggi di belakangnya, dan dia kemudian mengatakan, api surgawi ini mungkin memang memiliki esensi api surgawi yang asli. Namun tampaknya seluruh energi yang ada di dalamnya telah menghilang, dan saat ini mereka tidak berbeda dengan api biasa, namun dengan bentuk asli yang masih api surgawi. Xiaoyan berpikir, jika api-api surgawi yang ada di dalam tempat ini masih memiliki energi yang asli, kemungkinan Xiaoyan akan melahap mereka semua. Dengan begitu, kekuatan dari Xiaoyan kemungkinan akan bisa melonjak dengan pesat. Bagaimanapun juga, menelan lebih dari 20 api surgawi secara bersama-sama, sepertinya hampir tidak ada orang yang bisa melakukan hal itu di dunia ini. Xiaoyi yang berada di bahu dari Xiaoyan, raut wajahnya terlihat cukup rumit, dan dia terus menatap pada dua pilar batu yang kosong di depan sana. Seolah-olah dia telah merasakan sebuah kehilangan, kesakitan, dan juga ketakutan. Tangan dari Xiaoyan dengan lembut menepuk kepala Xiaoyi, dan dia sudah bisa memastikan bahwa sebenarnya Xiaoyi dan juga api pelahap ketiadaan pernah tertahan di pilar batu itu. Namun pada akhirnya mereka berdua telah berhasil melarikan diri karena sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Meskipun begitu, ingatan dari Xiaoyi dan juga api pelahap ketiadaan pada saat ini terlihat kabur dan juga samar. Hun Tiandi melihat pada api pelahap ketiadaan yang berada di sampingnya, kemudian dia berkata, sebenarnya di mana pil embrionik tingkat D? Api pelahap ketiadaan melihat pada ujung dari alun-alun. Di tempat itu sendiri telah diselimuti oleh kabut tebal, dan membuat semua orang tidak bisa memastikan apa yang berada di balik dari kabut tebal tersebut. Api pelahap ketiadaan segera membuka mulutnya, dan dia pun mengeluarkan kekuatan hisab untuk menyerap seluruh kabut tebal itu ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, pandangan mata banyak orang dibuat terkejut karena mereka bisa menemukan ada patung batu raksasa berdiri di balik kabut itu. Patung batu raksasa ini tampak seperti orang tua, dan penampilannya tidak asing bagi Xiaoyan karena itu sebenarnya merupakan patung batu dari Dewa Kuno Tose. Aura yang dipancarkan dari dalam patung batu itu benar-benar menakutkan. Bahkan individu yang lebih lemah di dalam tempat ini tanpa sadar langsung berlutut. Banyak cahaya telah menari-nari di sekitar patung batu tersebut, dan tampaknya membuat patung batu sangat cemerlang jika dilihat dari jarak yang jauh. Ketika melihat kelompok cahaya itu, Xiaoyan hanya bisa mengatakan sebenarnya itu merupakan metode Qi dan juga teknik Dou. Hati Xiaoyan rasanya seperti terguncang ketika melihat pada kelompok cahaya yang sebenarnya di dalamnya ada sebuah gulungan kuno. Xiaoyan bisa merasakan bahwa gulungan itu benar-benar kuat, dan ini tidak kalah dengan metode Qi kelas Tian tingkat tinggi atau teknik Dou kelas Tian tingkat tinggi. Semua orang yang berada di dalam tempat ini cukup tertarik dengan teknik Dou kelas Tian tingkat tinggi tersebut. Bagaimanapun juga, sesuatu seperti ini adalah barang langka. Meskipun teknik Dou ataupun metode Qi kelas Tian bisa menarik perhatian dari banyaknya orang, namun hal seperti itu tidak menghasilkan banyak keinginan bagi ahli tingkat tinggi seperti Gu Yuan dan juga Hun Tiandi. Oleh karena itu, tatapan mata mereka melihat pada tempat lain, namun masih tidak memungkinkan untuk menemukan keberadaan dari pil embrionik tingkat D. Detik berikutnya ada suara tertawa dan kemudian bergema di dalam tempat ini. Sudah lama sekali tempat ini tidak ramai seperti sekarang. Kemunculan dari suara tersebut membuat banyak orang terkejut. Tatapan mata mereka kemudian melihat pada siapa yang telah berbicara, dan akhirnya mereka semuanya menemukan sosok tua berdiri di lengan dari patung batu raksasa. Tatapan mata dari sosok tua itu melihat acuh tidak acuh pada semua orang yang telah hadir di dalam tempat ini. Seolah-olah tatapan itu sedang melihat semut. Tanpa sadar, banyak orang yang berada di dalam tempat ini langsung berseru, Dewa Kuno Tose? Sebenarnya Dewa Kuno Tose masih hidup.
Raut wajah dari Hun Tiandi berubah menjadi cukup jelek ketika melihat pada sosok orang tua yang berada di patung batu, dan kemudian dia melirik pada api pelahap ketiadaan sambil bertanya, sebenarnya apa yang terjadi? Karena Hun Tiandi juga merasakan aura yang sangat menakutkan dari orang tua tersebut, dan aura ini adalah milik Dewa Kuno Tose. Api pelahap ketiadaan hanya melihat pada sosok orang tua yang berdiri di atas patung batu. Kemudian dia berkata, orang itu bukanlah Dewa Kuno Tose, namun dia adalah pil embrionik tingkat D. Hun Tiandi, Gu Yuan, Sukun, dan juga yang lainnya cukup terkejut ketika mendengarkan ucapan dari api pelahap ketiadaan. Segera setelah itu, tatapan mata mereka semuanya terfokus pada sosok orang tua yang mirip dengan Dewa Kuno Tose itu. Orang tua yang berada di atas patung batu cukup terkejut ketika mendengarkan ucapan dari api pelahap ketiadaan, yang kemudian dia berteriak, api pelahap ketiadaan, apa yang kau lakukan? Ucapan ini membuat api pelahap ketiadaan mengerutkan keningnya, dan dia bertanya, apa maksudmu dengan mengatakan apa yang aku lakukan? Sosok orang tua tersebut yang tidak lain merupakan pil embrionik tingkat D segera berteriak dengan marah, dasar jangkrik kau, jika aku tidak membantu dirimu dan juga api teratai pemurni iblis, pada saat itu kalian tidak akan pernah bisa melarikan diri dari dalam tempat ini, dan kalian berdua sudah berjanji untuk menyelamatkan diriku dari tempat ini. Tubuh semua orang pun bergetar ketika mendengarkan ucapan dari pil embrionik tingkat D. Tatapan mata mereka juga dipenuhi dengan keterkejutan, lalu melihat pada api pelahap tiadaan dan juga api teratai pemurni iblis yang berada di bahu dari Soyen. Sebenarnya mereka berdua memang pernah terjebak di dalam tempat ini. Raut wajah dari api pelahap tiadaan sekarang telah berubah. Dia terdiam untuk jangka waktu sejenak sebelum pada akhirnya kembali melihat pada pil embrionik tingkat D sambil mengatakan, maaf sekali, aku tidak mengingat tentang masalah seperti apa yang kau katakan. Namun kedatanganku ke tempat ini memang untuk menyelamatkan dirimu dan keluar dari dalam tempat ini. Maka dari itu, ikutlah denganku. Ekspresi raut wajah dari pil embrionik tingkat D segera berubah setelah mendengarkan ucapan dari api pelahap tiadaan. Selanjutnya dia melihat pada api teratai pemurni iblis yang berada di bahu Soyen, lalu bertanya, api teratai pemurni iblis, apakah kau masih ingat dengan kesepakatan kita saat itu? Xiaoyi cukup terkejut dengan pertanyaan seperti ini, yang kemudian dia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, mohon maaf, aku tidak ingat sama sekali, dan kurasa aku belum pernah bertemu dengan dirimu. Raut wajah dari pil embrionik tingkat D telah berubah menjadi cukup suram ketika mendengar jawaban dari Xiaoyi. Sesaat kemudian dia terdiam seperti memikirkan sesuatu, lalu menoleh pada patung batu dari Dewa Kuno Tose sambil mengatakan, sebenarnya ini dilakukan olehmu, bukan? Api pelahap tiadaan sekali lagi mengatakan, pil embrionik tingkat D, ikutlah dengan kita. Kata-kata tersebut membuat pil embrionik tingkat D tersenyum, kemudian diam jawabnya, sepertinya kau hanya mengejar wujud asliku saja. Api pelahap ketiadaan segera berubah menjadi tegas dan dia berkata, serang! Tiba-tiba saja Hun Tiandi yang berada di sampingnya langsung melesat dan memberikan serangan dengan doki yang cukup agung. Melihat serangan dari Hun Tiandi, pil embrionik tingkat D hanya tertawa sambil mengatakan, sungguh trik yang tidak penting. Dia mengulurkan jarinya. Gelombang energi yang cukup mengerikan pun tersebar. Dalam sekejap langsung menghancurkan serangan dari Hun Tiandi. Melihat Hun Tiandi tidak mampu melakukan apapun, Sukun pun langsung berkomentar, sangat sulit untuk berurusan dengan pil embrionik tingkat D. Sepertinya kita harus menangkapnya terlebih dahulu. Jika tidak, maka Hun Tiandi mungkin akan bisa mendapatkannya. Gu Yuan menganggukkan kepalanya sambil berkata, baiklah. Selanjutnya, dia melihat pada kelompok Soyen dan kemudian Gu Yuan mengatakan, kalian semuanya harus waspada terhadap anggota dari klan Hun yang lainnya. Setelah mengatakan hal tersebut, Gu Yuan dan juga Sukun pun langsung melompat ke langit untuk mengejar pil embrionik tingkat D. 4 orang sekarang telah benar-benar mengejar pil embrionik tingkat D tersebut dan menghadapi serangan dari Hun Tiandi, api pelahap tiadaan, Sukun, Gu Yuan. Pil embrionik tingkat D itu tidak panik sama sekali. Dia terus menyebarkan riak energi yang sangat menakutkan dari dalam tubuhnya.
4 serangan bisa diblokir dengan mudah oleh pil embrionik tingkat D. Kelompok Shoyen hanya menghirup nafas dalam-dalam ketika menyaksikan adegan seperti ini. Bagaimanapun juga, 4 orang itu merupakan yang terkuat di seluruh benua Doki saat ini. Namun, mereka masih tidak mampu melakukan apapun di hadapan pil embrionik tingkat D. Banyak ahli dari klan Hun juga tidak melakukan pergerakan untuk saat ini. Mereka waspada terhadap kelompok Shoyen. Sementara Yan Jin dan juga yang lainnya juga menjadi waspada terhadap orang-orang dari klan Hun. Jika mereka melakukan pergerakan, maka kelompok dari Shoyen dan juga Yan Jin ini juga akan menghentikan orang-orang klan Hun tersebut. Siapapun yang berhasil mendapatkan pil embrionik tingkat D, kemungkinan akan segera bisa membalikan keadaan. 5 sosok telah bertempur dengan cukup sengit di langit. Fluktuasi energi yang sangat menakutkan terus tersebar, membuat banyak orang di dalam tempat ini menjadi ketakutan. Namun untungnya, ruang yang dibuat oleh Dewa Kuno Tose ini sangatlah stabil. Meskipun banyak ledakan telah muncul di langit, namun hal itu tidak mampu merusak ruangan ini. Shoyen hanya mengepalkan tinjunya dengan erat karena situasinya menjadi sangat buntu. Kekuatan yang ditampilkan oleh pil embrionik tingkat D adalah sesuatu yang di luar nalar. Raut wajah Shoyen telah berubah menjadi cukup serius ketika melihat pertempuran yang sepertinya tidak akan berhenti. Semua orang yang hadir di dalam tempat ini telah meremehkan kekuatan dari pil embrionik tingkat D. Awalnya Sukun berpikir ketika dirinya bekerja sama dengan Gu Yuan, mereka akan bisa menaklukkannya dalam waktu yang singkat. Namun setelah bertukar pukulan dengan pil embrionik tingkat D, akhirnya mereka mengetahui bahwa diri mereka terlalu optimis. Selain itu, masih ada Hun Tiandi dan juga api pelahap tiadaan yang akan merecoki urusan dari Gu Yuan dan juga Sukun. Kedua belah pihak pada akhirnya saling mengganggu satu sama lain. Situasi ini telah benar-benar menjadi sangat kacau. Namun untungnya, kekacauan itu sendiri juga bekerja dua arah. Sukun dan Gu Yuan mungkin tidak berhasil mendapatkan pil embrionik tingkat D. Namun Hun Tiandi dan juga api pelahap tiadaan, mereka juga tidak memiliki kesempatan untuk bisa mendapatkan pil embrionik tingkat D tersebut. Kekuatan dari api pelahap tiadaan adalah yang paling lemah di antara mereka berempat. Bahkan telah terkena serangan yang berkali-kali oleh Sukun dan juga Gu Yuan. Jika bukan karena perlindungan dari Hun Tiandi, kemungkinan api pelahap tiadaan sudah terluka parah. Yan Jin hanya mengerutkan keningnya sambil berkomentar, bertarung dengan cara seperti ini bukanlah sebuah solusi. Shoyen hanya menggelengkan kepalanya dan dia terdiam. Bagaimanapun juga, Shoyen juga tidak berani ikut campur di dalam pertarungan ini, mengingat kekuatannya tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan eselon atas dari benua Doki. Jika Shoyen dengan paksa ikut di dalam pertarungan ini, kemungkinan dia hanya akan membahayakan dirinya sendiri. Melihat Shoyen terdiam, Yan Jin hanya bisa menggelengkan kepalanya dan dia juga tidak mampu melakukan apapun. Raut wajah dari pil embrionik tingkat D telah berubah menjadi sangat serius. Dia kemudian mengangkat tangannya dan aroma pil yang benar-benar kaya telah menyebar di udara. Melihat hal tersebut, Shoyen pun berteriak, "Semuanya, jangan menghirup aroma pil yang disebarkan di dalam tempat ini." Shoyen mengetahui bahwa aroma pil itu sangat berbahaya. Jika dihirup, kemungkinan tubuh seseorang akan langsung terbakar dari dalam. Mendapatkan teriakan dari Shoyen, semua orang pun buru-buru menutup mulut dan juga hidung mereka. Detik berikutnya, tubuh dari pil embrionik tingkat D melesat ke arah langit. Dia kemudian membantingkan telapak tangannya sambil berkata, "Telapak tangan pil tingkat D." Energi yang sangat menakutkan telah dikeluarkan dari dalam telapak tangan pil embrionik tingkat D, yang dalam sekejap saja mengubah seluruh tempat ini menjadi sangat panas. Melihat serangan tersebut, raut wajah dari Gu Yuan, Sukun, dan juga yang lainnya telah dipenuhi dengan kewaspadaan yang tinggi. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan dari telapak tangan milik pil embrionik tingkat D adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Hun Tiandi, api pelahap tiadaan, Gu Yuan, dan juga Sukun buru-buru mengeluarkan dogi dari dalam tubuh mereka sebagai perlindungan. Melihat apa yang dilakukan oleh mereka berempat, raut wajah dari pil obat tingkat D terlihat acuh tidak acuh. Kedua telapak tangannya telah ditekan ke arah bawah. Hal itu membuat nyala api yang berada di dalam tempat ini segera menyebar dengan cepat.
dan hal tersebut segera dimasukkan ke dalam cahaya terang di telapak tangan dari pil embrionik tingkat D. Hal ini kemudian berubah menjadi energi pemusnahan yang dalam waktu sekejap telah berada di atas kepala dari Gu Yuan, Sukun, Hun Tiandi, dan juga api pelahap tiadaan. Akhirnya, diar! Serangan cahaya yang diluncurkan oleh pil obat tingkat D itu pun menabrak pertahanan dari Gu Yuan dan juga yang lainnya. Suara ledakan seperti menggetarkan bumi langsung bergema di seluruh tempat ini. 4 sosok pada akhirnya dengan cara yang menyedihkan terjatuh dari langit. Kemudian mereka menabrak tanah dengan keras. Karena 4 sosok itu adalah Gu Yuan, Hun Tiandi, Sukun, dan juga api pelahap ketiadaan. Melihat adegan seperti ini membuat raut wajah dari banyak orang segera berubah dengan ketakutan. Tidak ada satu dari mereka yang bisa menyangka bahwa sebenarnya pil embrionik tingkat D saja sudah mampu melawan 4 ahli yang kekuatannya berada di bintang 9 doseng tingkat lanjutan. Pil embrionik tingkat D yang masih melayang di langit, tatapan matanya acuh tidak acuh ketika melihat pada 4 sosok yang telah terbaring di tanah. Kemudian pil embrionik tingkat D itu pun segera berkata, kalian semuanya masih kurang jika ingin menelanku. Mereka berempat pada akhirnya berdiri. Sementara api pelahap ketiadaan melihat pada Hun Tiandi sambil mengatakan, bukankah terlalu dini bagimu untuk merasa senang? Hun Tiandi, berikan aku batu giok dewa kuno Tose. Tanpa ragu-ragu lagi, Hun Tiandi melemparkan batu giok dewa kuno Tose yang ada di tangannya pada api pelahap tiadaan. Setelah memegang batu giok dewa kuno Tose itu, api pelahap tiadaan segera tersenyum. Dia memuntahkan api hitam dari dalam mulutnya untuk dimasukkan pada batu giok dewa kuno Tose, yang kemudian kedua tangannya mulai membentuk sebuah segel. Melihat apa yang dilakukan oleh api pelahap tiadaan membuat Xiaoyan terkejut. Dia merasa cukup akrab dengan segel yang dibentuk oleh api pelahap tiadaan tersebut. Xiaoyan tiba-tiba saja mengangkat kepalanya dan dia melihat pada patung dewa kuno. Segel yang dibentuk oleh tangan dari patung tersebut sama persis dengan apa yang dibentuk oleh api pelahap ketiadaan. Tiba-tiba saja batu giok dewa kuno Tose mengeluarkan suara yang berdengung. Segera setelah itu, cahaya yang cukup terang dikeluarkan dari dalamnya. Dan ini merupakan gugusan cahaya dengan banyak warna. Wajah dari pil embrionik tingkat D terlihat cukup kaget ketika menyaksikan cahaya warna-warni tersebut, yang kemudian dia berkata, transformasi pil cincin. Bagaimana mungkin kau tahu caranya menggunakan teknik surgawi transformasi pil cincin dari dewa kuno Tose? Api pelahap tiadaan hanya tertawa dan tidak menjelaskan apapun pada pil obat tingkat D. Akhirnya, gugusan cahaya warna-warni itu pun berubah menjadi bola cahaya warna-warni yang kemudian menyelimuti tubuh dari pil embrionik tingkat D. Hal ini membuat pil embrionik tingkat D langsung berteriak kesakitan. Jejak asap berwarna putih terus-menerus dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Dan sekarang, tubuh dari pil embrionik tingkat D telah menunjukkan tanda-tanda untuk menyusut. Sementara tatapan mata dari api pelahap tiadaan cukup terkejut ketika menyaksikan adegan ini. Dia tidak berharap bahwa transformasi pil cincin akan bisa menahan pil embrionik tingkat D. Nyala api di tubuh dari pil embrionik tingkat D telah berubah menjadi cukup ganas, dan kali ini secara perlahan tubuhnya benar-benar menyusut untuk kembali menjadi pil obat. Tubuh dari Hun Tiandi tiba-tiba saja bergerak dan dia telah muncul di hadapan dari Gu Yuan dan juga Sukun. Dirinya melemparkan 2 pil obat ke arah Gu Yuan dan juga Sukun, yang kemudian pil obat itu pun langsung meledak. Tubuh dari Gu Yuan dan juga Sukun sekarang telah terdorong mundur beberapa langkah. Hal ini membuat Gu Yuan mengatakan, pil harta karun tingkat ke-9 telah diledakkan. Hun Tiandi, caramu benar-benar luar biasa. Tindakan yang dilakukan Hun Tiandi ini adalah untuk mencegah supaya Gu Yuan dan juga Sukun tidak mengganggu api pelahap ketiadaan. Untuk menyelesaikan prosesnya, membuat pil obat tingkat D berubah menjadi wujud aslinya. Pada akhirnya, pertempuran yang cukup sengit pun terjadi antara Hun Tiandi, Sukun, dan juga Gu Yuan. Saat ini, Hun Tiandi sebenarnya telah terjatuh ke dalam kerugian ketika menghadapi serangan gabungan dari Sukun dan juga Gu Yuan.
Sukun mengeluarkan suara raungan yang cukup keras. Sebuah energi yang berwarna ungu emas dikeluarkan dari dalam tubuhnya yang kemudian berubah menjadi naga raksasa yang dengan cepat menabrak tubuh dari Hun Tiandi. Hal ini membuat Hun Tiandi terlempar sambil memuntahkan darah segar. Namun detik berikutnya, Hun Tiandi kembali menstabilkan tubuhnya. Di saat yang sama, pil embrionik tingkat D sekarang telah benar-benar berubah menjadi wujud aslinya, yaitu pil obat. Api pelahap tiadaan terlihat cukup senang ketika dia melihat pemandangan seperti ini, yang kemudian memberikan isyarat dengan tangannya yang membuat gugusan cahaya warna-warni di dalamnya ada pil embrionik tingkat D segera melesat ke arah api pelahap ketiadaan. Namun sebelum dia berhasil meraihnya, tiba-tiba saja Hun Tiandi muncul dan merebut pil embrionik tingkat D tersebut. Perubahan yang tidak terduga seperti ini membuat raut wajah dari api pelahap tiadaan menjadi sangat jelek. Sementara Guyuan, raut wajahnya juga terlihat cukup muram ketika melihat Hun Tiandi berhasil mendapatkan pil embrionik tingkat D tersebut. Dan Guyuan kemudian berteriak, "Serahkan pil obat tingkat D itu, mengingat kondisimu saat ini. Bahkan dengan bantuan api pelahap tiadaan, kau bukan tandingan kita." Sukun yang berada di samping dari Guyuan hanya mengepalkan tinjunya dengan raut wajah yang terlihat ganas. Sementara Hun Tiandi mengusap jejak darah di sudut mulutnya. Dia melihat pada gugusan cahaya yang ada di tangannya, yang sebenarnya di dalam gugusan cahaya itu ada pil embrionik tingkat D. Dan kemudian Hun Tiandi berkata, "Sebenarnya kau menginginkan pil embrionik tingkat D ini?" Tanpa basa-basi lagi, Hun Tiandi langsung melebarkan mulutnya dan menelan pil embrionik tingkat D. Tindakan seperti ini membuat banyak orang terkejut karena mereka tahu metode yang dilakukan Hun Tiandi sama saja seperti bunuh diri. Xiaoyan kemudian mengatakan, "Dasar orang gila." Api pelahap tiadaan juga cukup kaget dengan apa yang dilakukan oleh Hun Tiandi. Tidak menyangka bahwa dia akan dengan mentah-mentah menelan pil obat tersebut. Sementara Sukun dan juga Guyuan ketika melihat tindakan seperti ini hanya bisa berteriak, "Jangkrik! Hun Tiandi, sebenarnya kau ingin mati?" Mendengar kata-kata seperti ini, Hun Tiandi hanya tertawa sambil mengatakan, "Mencari kematian itu bukan jaminan. Dan mungkin saja tidak akan pernah terjadi." Sebuah cahaya terang telah muncul dari dalam tubuh Hun Tiandi. Cedera di dalam tubuhnya yang disebabkan oleh serangan gabungan dari Guyuan dan juga Sukun dalam sekejap langsung sembuh. Gelombang demi gelombang riak energi yang cukup menakutkan perlahan merembes keluar dari dalam tubuh Hun Tiandi. Melihat hal tersebut, raut wajah dari Guyuan dan juga Sukun telah menjadi sangat serius karena mereka bisa merasakan aura dari seorang Hun Tiandi secara perlahan telah naik dan dia berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Guyuan kemudian mengatakan energi dari pil embrionik tingkat D telah mulai meletus. Kekuatannya akan melonjak berkali-kali lipat dalam waktu yang singkat. Namun setelah itu, kemungkinan besar tubuh dan juga jiwanya akan dipenuhi oleh energi yang semakin menakutkan sampai tubuh Hun Tiandi meledak sendirinya. Sukun kemudian mengatakan, "Jika begitu, jangan beri dia kesempatan untuk bisa menyerap seluruh energi dari pil embrionik yang telah dia telan. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengulur waktu sehingga membuat pil embrionik tingkat D di dalam tubuh Hun Tiandi meledak dan menghancurkan tubuhnya dari dalam. Serang!" Dalam sekejap saja tubuh dari Sukun dan juga Guyuan telah melesat menuju ke arah Hun Tiandi. Melihat hal tersebut, Hun Tiandi hanya tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, "Kalian semuanya saat ini bukan tandinganku." Kedua tinju dari Hun Tiandi terkepal sebelum pada akhirnya dia melemparkan serangan pada Guyuan dan juga Sukun. Melihat serangannya diluncurkan oleh Hun Tiandi tersebut, membuat Guyuan dan juga Sukun raut wajahnya telah berubah menjadi sangat serius. Mereka bisa merasakan kekuatan yang sangat menakutkan. Hal ini membuat Guyuan dan juga Sukun melepaskan doki untuk perlindungan. Pada akhirnya, duar! Ledakan energi pemusnahan pun langsung menyebar di langit. Tubuh dari Guyuan dan juga Sukun telah terdorong mundur sangat jauh. Di sisi lain, Hun Tiandi masih tetap berdiri di langit dengan cara yang cukup santai. Riak energi yang dipancarkan dari dalam tubuhnya menjadi semakin menakutkan saja. Melihat situasinya telah berubah menjadi seperti ini, raut wajah Xiaoyan terlihat cukup jelek. Dia tidak menyangka setelah Hun Tiandi melahap pil obat tingkat D, maka kekuatannya benar-benar melonjak dengan pesat.
Jika sampai Hun Tiandi benar-benar diizinkan menyerap seluruh kekuatan dari pil embrionik tingkat D tersebut, kemungkinan dia memang akan bisa maju ke tahap Dodi. Dan pada saat itu, tidak ada satupun orang di seluruh benua Dogi yang bisa menghentikan seorang Hun Tiandi. Hun Tiandi tertawa terbahak-bahak yang kemudian dia mengatakan, "Hahaha, Gu Yuan, pada akhirnya aku masih menang di dalam pertarungan ini." Gu Yuan hanya menjawabnya, "Jangan terlalu senang dulu. Sepertinya kau merasakan cukup buruk di dalam tubuhmu." Hun Tiandi tidak menyangkal ucapan dari Gu Yuan karena dia memang merasakan sakit luar biasa di dalam tubuhnya. Api pelahap tiadaan yang berada di belakang dari Hun Tiandi buru-buru bertanya, "Apakah kau bisa bertahan? Kau ini benar-benar ceroboh." Hun Tiandi hanya tersenyum sambil menjawabnya, "Percayalah padaku, aku tahu batasanku sendiri." Ucapan itu membuat api pelahap tiadaan hanya menganggukkan kepalanya. Hun Tiandi kemudian mengatakan, "Yang perlu kita lakukan saat ini hanyalah pergi dengan aman." Gu Yuan dan juga Sukun tertawa ketika mendengarkan ucapan dari Hun Tiandi. Kemudian mereka mengatakan, mencoba untuk pergi tidak akan semudah itu dilakukan. Dogi yang cukup mengerikan dikeluarkan dari dalam tubuh Gu Yuan dan juga Sukun. Mereka sekali lagi memberikan serangan ke arah Hun Tiandi. Namun Hun Tiandi hanya melambaikan tangannya dengan lembut menghadapi serangan dari keduanya dan dengan mudah menghancurkan serangan tersebut. Jari dari Hun Tiandi sekarang telah diulurkan yang kemudian dia membentuk lubang hitam yang sangat besar. Adegan seperti ini membuat banyak orang menjadi sangat terkejut. Tidak menyangka bahwa sebenarnya Hun Tiandi mampu menciptakan lubang hitam di dalam dunia yang diciptakan oleh Dewa Kuno Tose. Selanjutnya, Hun Tiandi melambaikan lengan bajunya dan dia menyedot para ahli dari klan Hun sebelum pada akhirnya dimasukkan ke dalam lubang hitam. Fluktuasi yang cukup mengerikan tiba-tiba saja muncul di belakang dari Hun Tiandi dan menabrak tubuhnya yang membuat Hun Tiandi langsung memuntahkan darah. Api pelahap tiadaan cukup terkejut ketika dia melihat adegan seperti ini. Tampaknya kondisi di dalam tubuh dari Hun Tiandi menjadi semakin memburuk. Jika dia melanjutkan pertarungan di dalam tempat ini melawan Gu Yuan dan juga Sukun, kemungkinan Hun Tiandi akan benar-benar meninggoy. Pandangan mata dari Hun Tiandi melihat pada Gu Yuan. Kemudian dia berkata, "Gu Yuan, aku sudah mengatakan bahwa diriku pada akhirnya akan tetap menang di dalam situasi apapun. Setelah aku berhasil memperbaiki pil embrionik tingkat D dan menyerap seluruh kekuatannya, itu akan menjadi waktu bagi klan Gu, klan Lei, klan Yan, aliansi Rumah Langit, dan juga suku Naga Void kuno untuk menghilang dari dunia ini." Tangan dari Hun Tiandi segera meraih api pelahap tiadaan yang kemudian melemparkannya ke dalam lubang hitam. Api pelahap tiadaan kemudian berteriak, "Hun Tiandi, masih ada yang harus kulakukan di dalam tempat ini." Namun detik berikutnya, api pelahap tiadaan menyadari bahwa sebenarnya Hun Tiandi sudah tidak mampu bertahan kembali. Dia mengurungkan niatnya untuk mendapatkan benda yang berada di dalam ruangan ini. Tubuh dari Hun Tiandi saat ini benar-benar cukup menyedihkan karena energi dari pil embrionik tingkat D di dalam tubuhnya menjadi semakin tidak terkendali, yang bahkan hal itu memberikan serangan dari dalam tubuh Hun Tiandi sendiri sampai-sampai tubuh Hun Tiandi dipenuhi dengan darah. Detik berikutnya, Hun Tiandi pun juga langsung melompat pada lubang hitam yang telah dia ciptakan. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, lubang hitam itu pun langsung menghilang dari dalam tempat ini. Gu Yuan dan juga Sukun, mereka melemparkan serangan pada tempat lubang hitam Hun Tiandi menghilang. Namun, apapun yang mereka lakukan masih tidak mampu merobek ruang yang berada di dalam tempat ini. Dan hal tersebut membuat wajah dari Gu Yuan serta Sukun menjadi sangat jelek. Pada akhirnya, mereka berdua pun turun dari langit. Sukun sambil memandangi Xian, dia berkata, "Putriku, si jangkrik Hun Tiandi itu benar-benar licik." Xian hanya menggelengkan kepalanya yang kemudian dia melihat pada Xiaoyan sambil bertanya, "Xiaoyan, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Hun Tiandi telah mendapatkan pil embrionik tingkat D. Jika dia benar-benar diizinkan untuk memperbaiki energi di dalamnya, kemungkinan Hun Tiandi akan menjadi elit Dodi dan tidak ada satupun orang yang bisa menghentikan dirinya. Lei Ying dengan raut wajah yang cukup muram, dia berkata, "Kemungkinan kita semuanya harus menyerbu ke alam Hun." Mendengar ucapan dari Lei Ying itu membuat semua orang yang berada di dalam tempat ini hanya saling bertukar pandang. Kemungkinan memang itu satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan Hun Tiandi. Namun Xiaoyan sadar bahwa Hun Tiandi bukanlah orang yang bodoh. Kemungkinan dia
akan mencari tempat lain untuk bisa memurnikan pil embrionik tingkat D. Karena Hun Tiandi dengan kondisinya yang saat ini sudah tidak memungkinkan untuk melakukan pertarungan. Soyen kemudian mengatakan mudah-mudahan Hun Tiandi tidak bisa memperbaiki pil embrionik tingkat D, dan kemudian tubuhnya akan hancur dalam proses ini. Gu Yuan menarik nafas dalam-dalam sebelum pada akhirnya dia mengatakan, sudahlah, tidak ada gunanya banyak berpikir. Kumpulkan semua orang dan kita harus segera menuju ke alam Hun. Semoga saja Hun Tiandi berada di dalam tempat itu. Jika kita mampu menahan Hun Tiandi selama proses pemurnian, maka orang itu tidak akan bisa memurnikan energi yang berada di pil embrionik tingkat D tersebut. Dan sebaliknya, tubuh dari Hun Tiandi akan hancur dengan sendirinya tanpa kita melakukan apapun. Semua orang menganggukkan kepalanya setelah mendengarkan ucapan dari Gu Yuan. Sementara tatapan mata Shukun melihat pada alun-alun ini dan juga patung batu besar sambil mengatakan, tunggu sebentar, karena kita telah datang ke tempat ini. Tentu saja kita tidak boleh pergi dengan tangan kosong. Kalian semuanya minggirlah. Aku akan membawa alun-alun ini dan juga patung batu raksasa keluar dari tempat ini. Soyan cukup tercengang. Tatapan matanya menyapu seluruh alun-alun yang dia temukan hanyalah api surgawi yang sudah tidak memiliki energi dan tidak ada gunanya untuk membawa api-api surgawi tersebut. Selain itu, patung batunya juga terlihat seperti patung batu biasa yang tidak memiliki sesuatu yang mencurigakan. Gu Yuan hanya melambaikan tangannya sambil mengatakan, kau bisa melakukan apapun yang kau suka di dalam tempat ini. Dia kemudian berbalik dan pergi meninggalkan tempat ini, lalu diikuti oleh banyak orang. Sementara Soyen hanya melirik pada Shukun. Dia mengernyitkan dahinya. Kaisar naga ini pasti tidak akan melakukan sesuatu yang sama sekali tidak berguna. Mungkinkah ada hal yang aneh di alun-alun dan juga patung batu yang tidak disadari oleh Soyen? Setelah berpikir sejenak, Soyen hanya menggelengkan kepalanya, sementara Shukun tersenyum pada Soyen. Segera setelah itu, Soyen pun pergi untuk mengikuti Gu Yuan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya apa yang berada di alun-alun dan juga patung batu tersebut yang menarik perhatian dari Kaisar Naga Shukun? Apakah di dalamnya ada sesuatu yang misterius? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol,